Hari ini adalah ibadah kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membedakan dengan agama lain. Semua tokoh-tokoh mati, dan orang yang mati tidak bisa menyelamatkan orang yang mati. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita memperingati Yesus yang telah bangkit dari kematian. Judul khotbah atau renungan pada hari ini saya beri judul Kebangkitan Yesus. Saya ambil di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Jadi kebangkitan Yesus, poin yang pertama yang kita mau lihat di dalam ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Prinsip yang pertama yang firman Tuhan katakan melalui peringatan kebangkitan Yesus dari kematian, yang pertama adalah kebangkitan Yesus disertai tanda ajaib. Tidak semua orang yang mati disertai dengan tanda yang ajaib. Apalagi ini tentang kebangkitan orang mati. Yesus bangkit, itu artinya apa? Yesus yang bangkit itu adalah tanda keajaiban. Apalagi disertai dengan gempa bumi, malaikat turun. Tahukah saudara bahwa hidup Yesus itu keajaiban? Sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan ribuan tahun. Yesaya sudah nubuatkan 700 tahun sebelumnya. Yesus akan bangkit dari kematian. Ketika kehamilannya, Yesus dikandung dari seorang perawan, bukan karena kehendak laki-laki. Itu adalah keajaiban. Kelahirannya, ketika orang Majus ditutup dengan bintang, ada malaikat yang memuji, itu keajaiban. Kehidupan Yesus sendiri. Dia menyembuhkan orang lumpuh berjalan, bisu bicara, tuli mendengar. Orang pendarahan 12 tahun sembuh. Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan. Jadi kehidupan Yesus itu tanda-tanda keajaiban. Kita melihat lagi tentang kematiannya, ada kegelapan meliputi daerah itu jam 12 sampai jam 3. Ada gempa bumi. Kubur orang-orang kudus terbelah dan orang-orang yang kudus bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika dia bangkit juga ada tanda keajaiban. Ini bukan manusia biasa, ini bukan pribadi yang biasa, ini adalah Allah sendiri. Karena hidupnya disertai dengan tanda-tanda ajaib. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia membedakan dengan tokoh agama di dunia ini. Semua tokoh agama di dunia ini mati dan tidak bangkit. Karena itu Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah iman kita. Dan Yesus menjadi orang yang pertama bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita. Jadi kebangkitan Yesus yang pertama berdampak pada disertai dengan tanda ajaib. Prinsip yang kedua yang firman Tuhan katakan dalam peringatan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menggenapi firman Tuhan. Coba kita baca ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Sekali lagi, sama seperti yang telah dikatakannya. Luar biasa. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tidak. Firman Tuhan ini kekal. Dan ketika Yesus bangkit, dia bukan bangkit sembarangan, tetapi dia menggenapi nubuat para nabi. Ribuan tahun digenapi. Itu terbukti bahwa firman Tuhan kita itu benar. Ya dan amin. Dapat dipegang. Janjinya ya dan amin. Dan Yesus sendiri ketika dia bangkit, dia menggenapi firman-Nya. Karena itu firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan selalu menggenapi. Sekali lagi, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada firman-Ku batal. Jadi prinsip yang kedua
dalam ibadah peringatan kebangkitan Yesus. Yang kedua adalah kebangkitannya menggenapi firman. Yang sulit aja dia genapi, apalagi tentang kehidupan kita. Kalau dia berjanji bahwa tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta roti atau ditinggalkan Tuhan, itu artinya apa? Ketika Tuhan berjanji demikian, maka Tuhan akan menggenapi. Karena ada seorang berkata, kelemahan Tuhan itu satu. Tapi menurut saya ini bukan kelemahan Tuhan. Tuhan tidak bisa mengingkari janji. Jadi apa yang difirmankan akan digenapi. Aku menyertai engkau, itu benar bahwa Allah menyertai. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini pasti digenapi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Ini pasti benar. Jeripayamu di dalam Tuhan, ibadahmu, ketekunanmu, pelayananmu itu tidak menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Amin, saudara. Jadi prinsip yang pertama, kebangkitan Yesus disertai dengan tanda ajaib. Yang kedua, kebangkitan Yesus menggenapi firman Allah. Dan yang ketiga poin ini ayatnya yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Jangan takut, pergi dan katakan. Jadi saya menyimpulkan prinsip yang ketiga di dalam ayat 10 membawa pesan penting. Kalau di dalam Matius nanti kita mengenal tentang amanat aku. Ini pesan penting, aku tidak dikalahkan oleh maut. Aku tidak tinggal di dalam maut, tetapi aku telah bangkit. Ini pesan penting. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan kebangkitan orang yang mati di dalam Tuhan. Ini pesan penting bahwa Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Ini menjadi pesan penting. Ini pesan utama bahwa tanpa kebangkitan Yesus tidak ada keselamatan. Sekali lagi, tanpa kebangkitan Yesus tidak ada keselamatan. Firman Tuhan berkata, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya dapat selamat. Ini menjadi pesan yang penting. Karena Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya penebus. Karena itu beritakanlah firman, baik atau tidak, baik waktunya. Sudahkah Bapak Ibu Saudara memberitakan firman kepada saudara? Karena kita tahu orang beriman, kita sudah mengenal firman Allah. Tanpa iman kepada Kristus, tanpa kebangkitan Yesus, tidak mungkin ada keselamatan. Beritakan, percaya Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini pesan yang penting. Keselamatan bukan karena usaha kita. Keselamatan bukan karena kebaikan kita. Keselamatan bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena kasih karunia dan iman kepada Yesus. Ini pesan yang penting, yang tidak bisa digantikan oleh aksi sosial. Ini tidak bisa digantikan dengan kebaikan. Ini tidak bisa digantikan dengan senyum. Kita harus beritakan Yesus yang mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati untuk menebus dan membayar dosa kita. Yang melalui peringatan kebangkitan Yesus ini, yang pertama, kebangkitan Yesus disertai dengan tanda ajaib. Saya percaya kehidupan Yesus penuh keajaiban. Karena itu saya percaya bahwa hidup Anda juga akan penuh keajaiban. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan muncul dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi Allah. Dan prinsip yang kedua yang firman Tuhan katakan, tidak hanya disertai tanda ajaib, dia menggenapi firman. Tuhan akan menggenapi firman-Nya atas hidupmu. Ketika hidupmu benar di hadapan Allah, ketika engkau beriman dan menyerahkan hidup pada Allah. Dan yang ketiga, bangkitannya membawa pesan yang penting. Jangan sampai keselamatan untuk engkau sendiri.
Jangan keselamatan ini hanya untuk keluargamu sendiri, tapi beritakan. Mereka memerlukan Yesus lebih daripada makanan. Mereka memerlukan Yesus lebih dari apapun juga. Karena tanpa Yesus, hidupnya menjadi sia-sia. Tanpa Yesus, orang ke neraka. Karena itu, beritakan pesan yang penting. Bahwa Yesus bangkit untuk menebus dosa, menebus saudara. Selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara.